Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita memperingati Jumat Agung di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all domain. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all realms and treasures of the earth. There's no way to measure what you crucified, left behind a soul. You live to die, rejected and alone, like the rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, left behind a soul. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, left behind a soul. You live to die, rejected and alone, like
for your sacrifice. And turn of peace above crucified, letting my soul. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took me home and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Terima kasih Tuhan buat cintamu Tuhan. Karena kau rela mati di kayu salib untuk menebus kami umat yang berdosa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah dengan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Telah kita lihat bukti kasih Tuhan yang begitu nyata melalui kematiannya pada hari ini. Kita angkat pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Bahkan Dia rela mati dan menderita untuk kita terlepas dari dosa. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Yesus bercurah untuk penebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal garam-Mu
sudah ditebus oleh Tuhan Yes. di kayu salib. Haleluya. Oleh darah anak domba kita ditebus. Haleluya. Mari bersorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang tiada karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang tiada karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekali lagi kita akan terus nyanyi. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang tiada karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah Haleluya. Mari saya silakan kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Menang kematian Tuhan di kayu salib. Karena salibmu kita hidup. Karena salibmu kita menang. Kita akan pujian ini dengan sungguh. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib.
Tuhan kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memperingati kematian Engkau, Jumat Agung, Jumat yang mulia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian ya. Sore ini, sore tadi sih tepatnya, hampir terjebak saya ya. Macet di mana-mana, Kerawang ini luar biasa. Macet di mana-mana saudara-saudara Tuhan ya, sehingga susah bergerak. Ke kanan macet, ke kiri macet, maju macet, mundur pun macet. Nah, ini sangat-sangat mengganggu sekali saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara telat makan atau telat minum? Pertanyaan saya. Bagi sebagian orang, telat makan setengah jam kayak mau mati. Aduh, mau mati nih, udah telat makan. Ya. Beberapa orang telat makan mengalami angry, marah, bukan lapar, tapi dia marah, saudara kesal Tuhan. Makanan itu mempengaruhi mood kita dan tubuh kita. Jadi kita mesti jaga makan kita. Karena makanan itu mempengaruhi mood kita, kita harus jaga makanan kita. Contohnya saudara, tempe. Tempe itu memicu darah tinggi katanya. Coba kalau nggak percaya makan tempe 3 bulan ya. Bulan kedua masuk bulan ketiga udah gebrak meja. Tempe lagi. Nah itu memicu darah tinggi. Saya rasa sudah bisa Tuhan, kita jarang mengalami lapar yang kayak mau mati. Jarang. Gak pernah mungkin kita lapar mau mati. Atau haus yang hausnya kayak mau mati. Jarang itu saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, saat Perang Dunia Pertama berlangsung antara tentara Inggris dan Turki, tentara Inggris ini kehabisan air dan mereka mengalami kehausan yang benar-benar haus karena nggak ada air sama sekali. Kehausan ini diceritakan oleh salah satu tentara dalam catatan harian. Pertama katanya kalau orang mengalami kehausan yang sangat-sangat, pertama dia akan mengalami sakit kepala, pening, ya, pusing kepala. Kemudian akan mengalami mulut kering. Keringnya ini bukan sekedar kering, tapi kering yang bukan main. Kemudian mengalami namanya fata morgana. Nggak ada sumur air, dibilangnya ada. Nggak ada oasis, dibilangnya ada. Mulai terjadi halusinasi karena kering sekali tenggorokannya. Setelah mendapatkan air, saudara-saudara Tuhan, tentara Inggris ini berkata bahwa saya baru tahu apa yang namanya haus beneran seperti apa. Mau mati rasanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, manusia itu saudara tidak hanya punya rasa haus secara fisik, tetapi juga ada rasa haus secara kejiwaan. Contohnya, kita ini haus akan namanya penghargaan. Dari kecil sampai dewasa, orang itu mencari penghargaan dalam hidupnya. Anak berharap bahwa figur yang diidolakan itu bisa menghargai dirinya. Contohnya adalah orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi jika itu tidak muncul? Ia merasa tidak dihargai, tidak berguna dalam rumah. Yang terjadi adalah sampai besar dia akan mengalami kekosongan dalam jiwanya atau mengalami kehausan kasih sayang dalam hidupnya. Orang seperti ini sepanjang hidupnya akan mencari penghargaan kemana-mana. Kedua, manusia itu haus akan apa? Perhatian. Kalau dari kecil kita kurang perhatian,
bisa mati, saudara. Kalau dari kecil kita ini kurang perhatian, bisa mati. Maka dari itu anak kecil ini dengan segala cara cari perhatian ke papanya, ke mamanya, dia cari perhatian. Entah itu menangis, merengek-rengek, itu pokoknya saudara kasih Tuhan, dia cari perhatian. Kalau udah gede dikit, dia cari perhatiannya apa? Nakal, saudara kasih Tuhan. Hanya untuk cari yang namanya perhatian. Yang ketiga, manusia itu haus kasih sayang. Semua orang pengen disayang. Nggak ada orang nggak pengen disayang. Nggak ada, saudara kasih Tuhan. Semua kita ini pengen disayang. Tapi nggak semua orang dapatkan kasih sayang itu. Nah, kalau orang nggak dapat penghargaan, penerimaan, dan kasih sayang, apa yang terjadi pada dia, saudara-saudara dalam Tuhan? Anak yang tumbuh dalam kecukupan materi, anak yang tumbuh dalam kecukupan materi, semua kebutuhan fisiknya terpenuhi, sandang, pangan, papan, semuanya cukup, semuanya berkelimpahan bahkan. Tetapi tanpa diberi interaksi dengan manusia, apa yang terjadi? Coba sudah bisa bayangkan, kalau kita punya anak, semuanya dikasih, ada. Lu mau apa? Ada, mainan yang paling mahal pun ada. Tetapi enggak pernah dikasih berinteraksi dengan orang, dengan manusia. Apa yang terjadi? Yang pertama, pertumbuhan fisiknya itu akan terganggu. Kok kurus ya? Padahal diperiksa sama dokter, enggak, sehat. Kata dokter, enggak ada masalah dalam fisiknya. Kedua, saudara Tuhan, jiwanya ini akan terganggu. Seorang anak yang tidak berinteraksi dengan manusia lainnya, jiwanya itu akan terganggu, dan tidak sedikit juga akan meninggal karena tidak ada interaksi. Anak yang kekurangan kasih sayang, terutama dari mama, interaksi dengan mamanya, jamahan dan sentuhan dari mamanya, anak ini akan menderita sekali. Ada kekosongan yang besar sekali di dalam jiwanya. Saudara-saudara, masalah kita ini bukan saja kurang dapat kasih sayang atau perhatian atau penghargaan. Masalah kita yang paling berat menurut saya adalah kita ini berusaha mencari kasih sayang, mencari penghargaan, mencari perhatian pada tempat yang keliru. Itu yang membuat masalah jadi tambah rumit. Masalah jadi tambah berat. Saudara kasih Tuhan, saya mau tanya, pulpen yang kita biasa beli kalau di sekolahan biasa berapa harganya? 1.000 kan? 1.000 dapat lah ya, 1.000. Kalau pengen lebih murah lagi mungkin kita bisa cari di online, bisa lebih murah lagi. Tapi saudara kasih Tuhan bilang, yang 1.000 itu emang bisa dipakai, tapi gampang macet. Dan tintanya gampang habis. Nah, saya kasih tahu saudara Tuhan, ini ada pulpen yang lebih mahal lagi. Ya, pulpen harganya mahal sekali. Ya, ini Tibaldi Full Gold Nocturnus, harganya 8 juta dolar. Kalau dirupiahkan itu 120 miliar. Ini uang semua, saudara. Ini uang semua. Ya, ngeluarin pulpennya juga mungkin slow motion. Ya, slow ya. Kenapa? Karena pengen dilihat orang, betul? Yang sedihnya lagi, yang celakanya, orang gak ada yang tahu kalau ini pulpennya 8 juta dolar. Sedih sekali kan Tuhan. Itu tambah kesel. Orang gak tahu kalau pulpen gua ini mahal. Nah, manusia zaman sekarang saudara Tuhan itu banyak yang kebingungan, sering merasa hidupnya ada yang kurang, ada yang kosong. Seringkali mengisi hidupnya dengan apa? Dengan mobil baru, dengan mainan baru, dengan barang-barang yang bermerek, dengan usaha baru, bahkan dengan istri baru atau suami baru. Saudara Tuhan, manusia mencari perhatian, saudara-saudara sekalian. Sekarang memang ada alat mencari perhatian, namanya medsos, media sosial. Medsos menurut saya banyak gunanya, saudara-saudara bersama Tuhan. Dengan medsos kita bisa ketemu teman lama yang hilang, dan dengan medsos kita bisa tahu berita teman-teman kita, ulang tahunnya. Oh, ternyata teman kita
udah meninggal, dia udah mendahului kita lebih dulu. Atau kita dapat info melalui medsos. Di sana ada makanan enak, murah. Mari kita serbu. Betul, dengan medsos. Tapi dengan medsos juga ada yang ngasih tahu, jangan makan di sana. Makanannya mahal, udah gitu nggak enak. Udah jauh-jauhin. Ciao, kita pergi. Saudara Tuhan, dengan medsos kita bisa berbagi info. Itu bagus menurut saya. Tapi ketika medsos itu menjadi tempat kita menunjukkan eksistensi kita, yang kata orang itu flexing, nah itu menurut saya harus hati-hati. Contoh saudara Tuhan, ada orang yang ngadain pesta, terus dia posting saudara Tuhan bonnya. Tuh lihat, pesta gua hari malam kemarin 400 juta. Makanannya lihat mewah semua. Nah ini saudara Tuhan, mereka ini flexing yang tidak ada artinya apa-apa saudara. Atau ada juga orang yang setiap pagi nunjukin sarapan bersama dengan keluarganya, yang manis-manis anaknya, cipika-cipiki, dia posting, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ini dia mau menunjukkan bahwa dia itu keluarga yang baik. Model ini mau menunjukkan bahwa dia itu hebat, walaupun seringkali juga nggak ada yang like, cuma posting doang, nggak ada yang like, saudara dalam Tuhan. Nah, ini kan tambah menderita, udah capek-capek memposting, nggak ada yang like, ini tambah menderita. Saudara dalam Tuhan, waktu saya berjalan dengan teman saya ke Plaza Indonesia, di situ banyak sekali merek dunia itu ada. Contohnya ada Gucci, Hermes, LV, Trasardi, Hasan Minardi, semuanya ada di situ. Terus suka sama Tuhan, teman saya bilang, bro, beli ini sepatu, ini investasi, bagus sepatunya. Lihat berapa? 8 juta. Langsung roh belanja saya ini bekerja. Wah, bersemangat, berapi-api. Yes, walaupun duitnya nggak punya, tapi semangatnya ada. Saudara Tuhan, saudara-saudara, saya nggak bilang jangan beli merek barang-barang yang bermerek, enggak. Cuma saya pengen bilang begini, kalau kita mengira dengan cara mendapatkan ini semua, terus saya bisa bahagia, itu yang menurut saya tidak akan terjadi. Saudara Tuhan, karena barang baru paling kuat 1 minggu, paling kuat. Coba yang antri iPhone baru sampai pagi, belum lama ada pembukaan launching kan? iBox bukannya promosi saudaraku, saya nggak di-endorse ya. Antri panjang, dia bangga. Paling kuat tuh berapa lama? Besok juga udah bosen. Udah lihat, biasa aja ternyata iPhone ini. Sudah kesal Tuhan. Karena barang baru paling kuat 1 minggu, setelah itu bosen. Benar apa benar? Sudah kesal Tuhan. Ada seorang gitaris terkenal dunia, ya, namanya Eric Clapton, termasuk 10 gitaris terbaik di dunia, ya. Istilah orang ini dewa gitar, saudara Tuhan. Eric Clapton, ya. Dia ngomong begini, saya seorang miliuner, dekat dengan banyak wanita cantik, mobil bagus, rumah mewah, karir yang gemilang, masa depan cerah. Tapi tiap hari saya mau bunuh diri. Ini orang yang punya segala-galanya tapi pengen mati setiap hari. Bingung kan? Jadi dia mengalami kekosongan di balik kemewahan tersebut. Saudara-saudara Tuhan. Jadi menurut saya di dunia ini banyak orang yang haus, tetapi mereka minum dari sumur yang salah. Yang dia minum itu yang bikin dia tambah haus dan tambah haus. Semakin dia cari, dia akan berkata, kok gak ada kepuasannya ya? Kok gak ada apa yang saya cari di dalam dunia ini? Ada seorang ilmuwan dan seorang teolog bernama Blaise Pascal, ya. Yang pernah kita bersekolah pasti tahu Blaise Pascal ini. Dia bilang begini, saudara Tuhan, ada
kekosongan yang dibentuk oleh Allah dalam setiap hati manusia yang tidak akan bisa diisi oleh ciptaan apapun kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus. Pascal berkata, memang Tuhan membentuk kekosongan di dalam setiap hati manusia dan itu gak bisa diisi oleh ciptaannya. Gak bisa. Yang bisa mengisi itu adalah Sang Pencipta. Saudara kasih Tuhan, jadi banyak orang yang haus. Jawabannya hanya ada pada Sang Pencipta saja. Yang haus akan kebahagiaan, yang haus akan penghargaan, itu semuanya ada di Sang Pencipta. Bukan yang lain, harta benda, ketenaran, prestasi, bukan. Hanya Sang Pencipta kita saja yang bisa memberi kepuasan dalam hidup kita. Oleh Dia yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi untuk kita bisa dipuaskan oleh Tuhan itu ada harganya yang mahal sekali, saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Mari kita lihat di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya mau tanya, seandainya saudara tahu umur saudara tinggal 2 jam lagi dan saudara dikasih kesempatan buat ngomong, kira-kira saudara mau ngomong apa? Umur saudara 2 jam lagi, kira-kira saudara nih kalau dikasih ngomong apa? Kalau orang tua biasanya itu ngomong sama anak. Omongan orang yang mau meninggal itu biasanya bobotnya besar sekali, saudara-saudaraku. Biasanya orang yang mau meninggal itu pesannya, kata-katanya, bobotnya itu besar sekali. Jadi kata-kata Tuhan Yesus, aku haus, itu bikin kita bingung. Kesannya kok remeh ya. Aku haus, padahal ini udah mau mati. Detik-detik dia sudah mau mati. Kalau Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau itu bisa kita berkata, oh ini ada bobotnya nih. Tapi kalau berkata aku haus, orang sering anggap remeh. Dan jarang orang juga mengkhotbahkan tentang ini, saudara Tuhan. Tetapi kita akan meneliti dalam-dalam kata aku haus. Kita akan menemukan kekayaan makna yang luar biasa. Pada hari ini kita akan melihat kata aku haus. Saya akan perlihatkan saudara-saudara pujian Tuhan. Yang pertama, perkataan aku haus menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mengalami sengsara di kayu salib. Mungkin saudara berpikir, ini sih aneh. Bukankah Yesus benar-benar sengsara di kayu salib? Saudara-saudara, banyak orang yang meragukan bahwa Yesus itu benar disalib. Banyak orang yang meragukan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu seolah-olah disalib, padahal nggak disalib. Seolah-olah dia disalib, padahal dia nggak disalib. Yang berikutnya ada yang pandangan mengatakan yang disalib itu bukannya Yesus, tetapi orang lain. Atau mungkin juga salah satu muridnya, mungkin Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sehari sebelum perkataan aku haus, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saking takutnya Yesus sampai Alkitab mencatat bahwa keringatnya itu berwarna merah, yaitu darah. Artinya pembuluh darah Yesus itu pecah. Itu ketakutan yang amat ketakutan yang dialami oleh manusia. Kalau orang
dalam pressure yang super sekali, maka pembuluh darahnya itu bisa pecah. Dan inilah yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan. Setelah itu Yesus ditangkap. Dia nggak tidur semalaman. Dia doa di Taman Getsemani itu malam. Setelah itu ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, Yesus diadili tengah malam. Kenapa tengah malam? Orang bilang ini kabur-kur. Pengadilan nggak benar. Karena apa? Dilakukannya malam-malam supaya nggak ada wartawan. Malam-malam, udah sembunyi-sembunyi. Yesus nggak tidur semalaman karena dipimpong antara Pilatus dan Herodes, yang kemudian Yesus dimasukkan penjara. Besok paginya Yesus disiksa. Saudara kasih Tuhan, itu bukan penyiksaan biasa. Kalau saudara nonton film The Passion of Christ, yang pernah heboh kan 2000 berapa? 2004 ya, booming The Passion of Christ ini ya, yang dibikin oleh Mel Gibson. Film ini diprotes karena orang bilang ke Mel Gibson yang buat film ini, kamu ini bikin film terlalu banyak darahnya. Kita nggak berani kasih tonton sama anak kecil. Tahu nggak saudara jawaban Mel Gibson? Hei, ini udah saya kurangi loh. Aslinya itu lebih parah dari film saya. Darahnya itu mengalir deras sekali. Katanya ada yang meneliti, darah Yesus itu keluar kurang lebih 6-7 liter. Keluar. Bayangkan ya. Satu tetes saja kita lihat dalam, mungkin ada yang pingsan. Ini Yesus 6-7 liter darahnya keluar. Sebab cambuk yang dipakai itu sangat mengerikan. Cambuknya saudara Tuhan mengerikan, lihat. Sekali pukul itu bisa berapa itu cambuk Romawi ya? Itu ujungnya itu dari besi atau timah yang dicampur dengan tulang-tulang saudara Tuhan. Bayangin sekali cambuk itu angkat, sobek, banyak sekali saudara yang kasih dalam Tuhan. Cambuk ini yang dipakai sehingga punggung Yesus hancur. Setelah itu disuruh pikul salib. Sampai di Golgota, Yesus dibaringkan dan diikat dan dipaku kaki dan tangannya. Saudara Kristen Tuhan, setelah itu dia dipaku. Sebetulnya saudara Kristen Tuhan, gambar yang tepat ini Yesus ini nggak dipaku di telapak tangan, bukan saudara Kristen Tuhan. Kenapa? Bukan di telapak tangan. Sebab Alkitab mencatat Yesus disalib itu tulangnya nggak ada yang patah. Kenapa gak ada yang patah? Kalau saudara mau mempersembahkan korban domba, itu gak boleh cacat. Patah itu termasuk cacat. Yesus itu domba yang sempurna, anak domba Allah yang dikorbankan secara sempurna. Jadi dia itu gak boleh cacat. Yang betul itu di sini dekat pergelangan sini. Ya. Itu dipakunya di sini sehingga tidak ada yang patah. Saudara Tuhan, saat dipaku tangannya itu sakitnya sakit banget. Sampai bahasa Inggris memunculkan bahasa baru yang menggambarkan sakitnya sakit banget. Excruciating pain. Artinya perasaan sakit yang hanya bisa dirasakan kalau kita disalib dulu. Baru bisa tahu, iya baru gua tahu sakitnya seperti apa. Jadi kalau saudara pengen tahu Yesus bagaimana rasanya disakit, lu harus disalib dulu baru bisa tahu sakitnya seperti apa. Nah itulah saudara Tuhan, perasaan sakit yang amat sangat. Jadi dalam keadaan begitu Yesus langsung diberdirikan. Kata orang zaman dulu, saat salib diberdirikan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Saat salib diberdirikan itu sebentar. Nah, ini saat salib diberdirikan itu paku itu akan mengutuki orang yang memakunya. Sialan lu katanya, ya. Kurang ajar lu. Si pakunya itu kata orang dulu itu memaki, memarahi yang memakunya, menyumpah-nyumpahi karena saking sakitnya. Saat salib berdiri, tubuh Yesus akan mengalami sakit yang luar biasa karena menahan beban tubuh
pasti tulang akan terasa mau copot. Dan selama 6 jam Yesus disalib, dijemur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Yesus menderita luar biasa, khususnya saat napas, saudara kesal Tuhan. Khususnya saat napas. Kenapa? Saat dia bernapas, dia menggerakkan rongga diafragma dadanya, sehingga seluruh tubuhnya itu bergerak. Saat bergerak itu sakitnya ujubillah min jalik, orang bilang sakitnya sakit benar. Dan semua itu bertumpu pada kaki, tulang kaki yang namanya tulang metatarsal. Ini suka sama Tuhan. Nah, ini tulang kaki, ya. Pakunya itu ada di situ, di antara itu selipan itu tuh. Nah, Yesus yang disalib, paku kakinya itu di situ. Saat dia bergerak, itu pakunya akan menahan tulang kakinya metatarsal, saudara Tuhan. Selama 6 jam Yesus disalib, Yesus mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Tepatnya Yesus itu tidak minum selama 17 jam. Kalau saudara boleh hitung, ya, kalau kita hitung secara cermat, dari jam 10 malam saat dia ditangkap di taman Getsemani sampai Yesus mati jam 3, itu dia nggak minum. Dia kekurangan cairan. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan aku haus, itu benar-benar dia mengalami siksaan penderitaan yang luar biasa. Mungkin saudara bertanya, untuk apa Yesus mengalami siksaan seperti itu? Jawabannya ada di dalam Ibrani 2 ayatnya ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan apa? Penderitaan. Saudara kesal Tuhan, saudara, kitab suci bilang bahwa penderitaan itu menyempurnakan Yesus. Dan saudara-saudara, apanya yang disempurnakan? Bukankah Yesus sudah sempurna? Jawabannya itu ada di dalam Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Berbunyi demikian, dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi saudara, kita memahami dan mengerti bahwa Yesus itu disempurnakan dalam ketaatan. Dari mana kita punya buktinya? Di Getsemani, ketika dia berdoa. Doanya apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya Bapa. Maksudnya apa? Kalau boleh aku jangan disalib. Tapi Yesus lanjutkan dengan doanya apa? Tapi bukan menurut kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa yang jadi. Nah, di sini ini ketaatan Yesus mencapai kesempurnaannya. Di situ dia sempurna. Jadi yang namanya disalib itu hanya ekspresi di luar dari apa yang terjadi di dalam. Sebenarnya Yesus sudah menang di Getsemani, bukan di kayu salib. Yesus sudah buktikan ketaatan yang sempurna di taman Getsemani. Yesus tetap maju ke kayu salib, padahal Yesus tahu benar salib itu seperti apa. Dia tahu. Orang zaman dulu itu sering lihat orang disalib. Sangat mengerikan sekali. Yesus tetap maju karena dia mau membuktikan kesempurnaan dalam ketaatannya sampai mati di kayu salib. Melalui salib, saudara-saudara Tuhan, Yesus mau membuktikan bahwa ia benar-benar manusia. Melalui salib dia membuktikan kalau dia itu adalah manusia. Kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Jadi Yesus itu sama dengan kita manusia, artinya saat Allah menjelma menjadi manusia itu nggak setengah-setengah, tetapi full 100% menjadi manusia dan full 100% Allah. Jadi Yesus itu harus mengalami yang namanya penderitaan. Jadi saat Yesus berkata aku haus, dia itu benar-benar haus. Bukannya tipu-tipu, bukan. Dia itu benar-benar haus, saudara-saudara Tuhan. Perkataan aku haus menunjukkan yang kedua, saudara Tuhan. Yang pertama, Yesus adalah manusia. Yang kedua, saudara Tuhan, menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias sesuai dengan nubuatan kitab suci. Kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-16. Ya. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Tapi kita bandingkan dengan versi BINK, bahasa Indonesia masa kini. Kerongkonganku kering seperti beling, lidahku melekat di langit-langit mulutku. Tuhan, kau tinggalkan aku di atas debu seperti orang yang sudah mati. Sudah kesempatan dalam versi bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan kerongkonganku. Jadi ini saking hausnya, lidahnya itu lengket di langit-langit. Saudara pernah mengalami kehausan seperti ini? Emang kalau kita haus juga rasanya keringnya mulut, tapi kita nggak pernah merasa lengket, ya, nempel di langit-langit. Kalau orang haus itu sampai nempel di langit-langit, kayaknya itu seperti ada lem. Jadi kalau udah begini enaknya dikasih air es. Pasti akan mengalami kesejukan. Sudah kesan Tuhan. Nah, kita bandingkan lagi di dalam Mazmur 69 ayat 3 dan 4. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Jadi ini orang haus di tengah air. Haus di tengah air. Kan bingung saudara kasih Tuhan, kenapa lu gak minum aja? Lihat ayatnya yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi kita menyadari bahwa Yesus berkata aku haus, ini mau memenuhi nubuatan kitab suci. Dia diberikan yang namanya hisop. Saudara kasih Tuhan, hisop itu penting, saudara kasih Tuhan. Hisop itu penting. Karena di dalam perjanjian baru itu muncul di Keluaran 12 saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah sekasih Tuhan, ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan kasih pesan baik-baik kepada orang Israel. Bubuhkan darah di ambang pintu. Pakai apa? Pakai hisop. Pakai hisop. Jadi hisop adalah gambaran permurnian dosa dan perlindungan, saudara-saudara. Hisop itu lambang pemurnian dosa dan perlindungan. Yesus dikasihkan anggur asam yang ditaruh di hisop. Ini menggambarkan penebusan yang dia lakukan, saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara-saudara, nubuatan Alkitab tentang juru selamat yang menyelamatkan umat manusia itu digenapi oleh Yesus. Ingat, keselamatan manusia yang Tuhan berikan itu digenapi di dalam diri Yesus dalam satu hari saat Yesus disalib. Saya akan kasihkan buktinya, ya. Saya akan kasih contoh buktinya. Nubuatan yang digenapi oleh Yesus saat di kayu salib. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Matius 27 ayat 46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, bukan manggil Eli ya, ini Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini penggenapannya di Matius 27. Mungkin saudara berkata,
ini mah Pak Pendeta, bisa aja kebetulan. Kebetulannya apa? Bisa aja Yesus baca kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur terus dia ngomong begitu. Oke, saya bisa mengerti. Saya kasih contoh yang lain. Kira-kira ini bisa direkayasa nggak? Kalau ini mungkin saudara bisa berkata, ini mah bisa rekayasa. Gue juga kalau baca Alkitab bisa, ya. Tetapi saya akan contohkan lagi di dalam Zakaria 11 ayat yang ke-12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Matius 26 ayat 14 dan 15 berkata, kemudian pergilah seorang dari ke-12 muridnya itu bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Sekarang saya mau tanya saudara Tuhan, ya. Matius itu ditulis di abad pertama, ya. Kurang lebih ya mungkin tahun 50, saudara kasih Tuhan. Tetapi tahu nggak saudara kasih Tuhan, Zakaria itu ditulis tahun berapa? 520 sampai 518 sebelum Masehi. 5 abad sebelumnya. Apakah ini bisa kong kali kong? Rasanya sulit ini rekayasa. Contoh yang lain saudara Tuhan, contoh yang lain yang bukan rekayasa, ya. Mazmur 22 ayat yang ke-19. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Membuang undi atas jubahku. Di dalam Yohanes ini digenapi, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Menurut saudara ini rekayasa atau enggak? Saya rasa kalau dibikin rekayasa rasanya sulit. Bagaimana rekayasa? Orang prajurit itu musuhnya Yesus, benci sama Yesus. Masa musuh dijadikan teman? Rekayasa sangat tidak mungkin. Kita tahu saudara Tuhan, Mazmur 22 ini ditulis tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Hampir 1000 tahun. Tetapi digenapi oleh Yesus. Ini menurut saya sangat tidak mungkin direkayasa. Dan masih banyak lagi nubuatan yang Yesus genapi di kayu salib. Jadi semua rencana Allah digenapi di dalam pribadi Yesus saat di kayu salib. Penyaliban Yesus terjadi, tidak ada yang di luar planning Allah. Semua di dalam rencana Allah yang maha kuasa. Sekalipun memang benar yang menyalib Yesus adalah tentara Romawi, tetapi itu semua ada di dalam rencana Allah yang agung untuk mendatangkan berkat bagi umat manusia, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara, Yesus bukan haus sembarang haus. Yesus haus memenuhi kitab suci, dan dengan demikian jelaslah bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kata-kata aku haus mempunyai makna yang ketiga, yaitu bahwa Yesus sanggup memuaskan kehausan dalam jiwa manusia. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka ditaruh di satu taman dan ada sungainya. Jadi di Taman Eden itu manusia tidak mengalami kehausan karena ada sungai. Ada sungai yang mengalir terus, yang airnya jernih.
karena dialiri air sungai, dia tidak pernah mengalami kehausan. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa ini keluar dari Taman Eden. Yang muncul adalah apa? Kematian, penyakit, kelaparan, dan kehausan. Bagian daripada kondisi kita saat jatuh ke dalam dosa adalah kehausan, saudara-saudara. Saat engkau dan saya jatuh ke dalam dosa, kita akan mengalami kehausan. Maka dari itu saudara-saudara, Yesus di kayu salib itu menanggung kehausan, supaya kita yang haus mendapatkan kepuasan. Dari salib kita temukan apa yang kita butuhkan. Yesus itu menawarkan air hidup kepada kita sekalian. Sementara dia mati dalam kehausan, terjadi pertukaran yang ajaib. Dia itu dibuat menjadi haus, supaya kita yang haus menemukan kepuasan, saudara-saudara. Ada wanita yang mencari kasih sayang dalam hidupnya. Dia berusaha mencari itu di dalam rumah tangga. Dia kawin cerai 5 kali. Masyarakat menganggap dia perempuan murahan. Orang menjauhi dia, dan dia juga menjauhi orang. Suatu hari wanita ini bertemu dengan Yesus, dan Yesus berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Bandingkan saudara-saudara dengan apa yang dunia tawarkan, dengan apa yang Yesus tawarkan. Sekali kita minum air yang dari Yesus, kita tidak akan haus lagi. Maka di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, semua dahaga kita dipuaskan oleh Yesus. Tidak usah lagi mencari kesana kemari, mencari kasih sayang, menuntut perhatian, mengemis penghargaan. Saudara sekalian, semua kebutuhan kita dalam jiwa kita dipenuhi oleh Yesus. Dan salib mengalir kasih yang begitu besar, begitu deras, cukup buat kita sekalian. Tapi kita harus lakukan satu hal. Apa itu? Kita harus datang. Itu kuncinya. Kita harus datang kepada Yesus. Karena tadi kata Yesus, barang siapa datang kepadaku, mari kita mau datang kepada dia, karena dia yang akan memberikan kelegaan. Kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara pesan Tuhan, bagi siapa saja yang haus, saudara-saudara, orang yang haus akan perhatian, yang haus akan kasih sayang, yang haus akan penerimaan, yang haus akan perhatian. Kita yang dianggap paling bodoh dalam keluarga, kita yang dianggap paling gak ada gunanya, kita yang dianggap dibuang oleh masyarakat. Saudara-saudara sekalian, semua yang kita mengalami hal demikian perlu menyadari Yesus di kayu salib itu haus dan menawarkan kepada saudara dan saya, yaitu kepuasan atas dahaga kita. Saudara-saudara, kita masih haus dan kita harus datang kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini sebuah ajakan. Dan kita mesti datang kepada Dia. Kalau kita nggak datang, kita tidak akan terima. Kalau kita nggak datang, kita tidak akan terima kepuasan daripada Tuhan. Di New York, di kota New York, di Manhattan, pusat kota, ada satu gereja yang bagus banget. Namanya Trinity Church. Nah ini Trinity Church di Manhattan, saudara Tuhan. Kira-kira tahun 60, tahun 70-an, ya, di depan gereja pagarnya itu ada seorang wanita namanya Emma, ya. Emma ini seorang Yahudi
yang selamat dari Holocaust, dari Hitler, ya, dari penjaranya si Hitler. Saudara dalam Tuhan, Emma ini setiap jam 4 sore itu berdiri di depan pintu gerbang. Ngapain saudara berdiri di pintu gerbang? Dia maki-maki Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak peduli dengan mereka. Yesus yang gak berdaya, Yesus lemah, Yesus tidak menolong, Yesus kejam. Pokoknya dia maki-maki Yesus setiap jam 4 sore. Ini terjadi selama berminggu-minggu. Setelah itu dia pergi. Lama-lama si Emma ini jadi tontonan orang-orang. Ini orang gila juga ya. Ngapain dia maki-maki Yesus setiap jam 4 sore? Si Emma ini maki-maki. Setelah dia puas maki-maki, dia keluar. Dia pergi. Kebetulan di situ ada salah satu staf gereja dari Trinity Church, ini namanya Bishop Clymer Mayer, ya. Ya. Terus si Clymer ini dia keluar ke depan. Daripada maki-maki di luar, lebih baik masuk ke dalam, ngomong aja sama orangnya langsung. Si Bishop ini ngomong begitu, saudaraku. Saya bilang, lu jangan maki-maki di luar aja. Lu kalau berani lu ngomong aja ke dalam langsung sama orangnya. Maksud sama Yesus, ya. Dia kan maki-maki Yesus. Lu kalau berani lu masuk aja ke dalam. Akhirnya si Emma jawab, oke, saya masuk. Nah, akhirnya si Emma masuk. Ya, dia masuk. Ya, di altar ini anggap aja disalib, dia maki-maki. Setelah itu apa? Si bishopnya ini udah biarin itu orang gendeng atau orang gila kali ya. Dia masuk ke kantor, dia kerjakan tugasnya. Udah 1 jam, kok gak kedengeran nih suaranya? Ini orang kemana ya? Pas dilihat, si Emma ini lagi telupuk di bawah, saudaraku. Dia menangis, saudara Tuhan. Terus disamperin sama si Clymer ini. Dia tanya, "Are you okay?" Terus si Emma sambil mencucurkan air mata saudara Tuhan, dia ngomong begini, ini nggak dipotong saudaraku. Dia ngomong begini, ternyata dia Yahudi juga ya. Maksudnya Yesus juga Yahudi juga. Jadi dia sama-sama ngapain gak ngurusin orang Yahudi? Kan gak boleh. Jadi saudara Tuhan, saat Emma memaki Yesus, terus dia baru sadar, ternyata Yesus alami semuanya. Ternyata Yesus itu ditangkap, Yesus itu disiksa, Yesus itu dipenjara, bahkan Yesus disalib. Ternyata dia Yahudi juga, sama saya Yahudi juga. Yesus juga sudah mengalami. Waduh, saudara-saudara, waktu saya tahu cerita ini saya akan ketawa, saudara. Ternyata dia Yahudi juga sama kita. Karena apa? Sesama orang Yahudi itu nggak boleh berantem, saudara. Sesama orang Yahudi itu nggak boleh berantem. Jadi akhirnya Emma sadar bahwa Yesus itu mengerti sekali dengan penderitaan yang dialami sesama Yahudi. Emma datang kepada Yesus dan alami jamahan Tuhan. Saat ini juga saudara-saudara, jika saudara dan saya datang kepada Yesus, maka kita akan mengalami jamahan Tuhan. Saudara-saudara, terimalah roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan iman kepada Yesus. Maka kita akan mengalami jamahan Tuhan. Saat ini kita memperingati Jumat Agung, kematian Yesus di kayu salib yang menawarkan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya dan datang kepada Dia. Amin, saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara periksa Tuhan, 2000 tahun yang lalu Yesus datang. Kita nyanyikan pujian Above All. Refnya, mulai dari refnya. To die.
2000 tahun yang lalu Dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita, bagi saudara dan saya. Saat ini Dia mengundang saudara dan saya untuk makan sehidangan bersama-sama dengan Dia. Ada satu syarat, yaitu kita harus datang dan percaya bahwa Yesus telah mati untuk saudara dan saya, untuk pengampunan dosa. Barang siapa yang percaya sungguh-sungguh, dosamu akan diampuni, engkau akan diselamatkan. Segala siksaan, segala penderitaan, Tuhan akan lewatkan di dalam kehidupanmu. Pada malam perjamuan yang terakhir, The Last Supper, Dia mengundang murid-murid Yesus untuk makan dan minum. Pada malam hari ini juga Dia mengundang saudara dan saya untuk mengambil makan dan minum perjamuan anggur dan perjamuan kudus ini. Crucified, laid behind the stone, He lived to die, He take it alone like a rose, trampled
sebelum kita makan, biarlah kita boleh makan dengan beriman kepada Tuhan. Bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang dan Dia menyerahkan diri untuk memberikan pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita sekalian? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya.
Engkau disiksa dan disalibkan Tuhan untuk menebus kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Seharusnya yang kami disalib, tetapi Tuhan rela menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh memperingati akan penyaliban Engkau 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Dan kami sudah diajar sehidangan makan dan minum bersama dengan Engkau. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini. Kita memperingati Jumat Agung pada saat malam hari ini. Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti saya minta yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Jumat Agung ini Tuhan, kami memperingati kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kau telah menebus kami dari maut. Begitu besar kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan menyertai, melindungi dan menjaga kami dalam usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, sekolah kami, dan kegiatan apapun yang jemaat-Mu kerjakan saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Sahabat jemaat, saya persilakan Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih. Juga terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali join dengan kita. Boleh saudara mengangkat tangan atau berdiri. Ya. Oh sudah semua. Oke, terima kasih saudara. Hari Minggu kita akan memperingati Paskah, ya. Paskah itu kebangkitan Yesus. Orang kadang-kadang suka terbalik Paskah dengan Jumat Agung dengan Isa Al-Masih itu suka terbalik-terbalik, ya. Jumat Agung itu kematian, Paskah itu kebangkitan, ya. Isa Al-Masih itu kenaikan Yesus, ya. Jadi jangan dibalik-balik. Paskah kita akan lakukan di hari Minggu ini. Kebetulan tradisi gereja di tempat ini akan membagikan telur Paskah, ya. Telur Paskah. Kebetulan telurnya
telur asin, bukannya telur cecek ya. Kalau telur cecek lebih susah makannya. Ini telur asin kasih Tuhan ya. Kita bisa makan bersama-sama. Ada di balik makna teologisnya, yaitu telur itu ditetaskan dia akan pecah dan melahirkan kehidupan yang baru. Di mana Yesus itu juga menetas dikubur selama 3 hari, dia bangkit dari antara orang mati. Di saat Yesus bangkit, disitulah dimulai kehidupan yang baru. Itu saja saudara-saudara firman Tuhan. Jadi minggu ini kita akan Paskah jam 10 pagi di tempat ini, saudara-saudara. Jam 10 pagi di tempat ini, mari bersama-sama join dengan kita rayakan kemenangan Yesus bangkit bagi kita semua. Baik saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Sebentar di bawah kita ada perjamuan kasih ya. Kita akan bisa saling mengenal, sharing satu dengan yang lain ya. Kita akan ada perjamuan kasih bersama-sama, jadi jangan pulang. Kebetulan juga diinformasikan macet serabu, jadi makan-makan dulu lah. Biarkan macet itu biar berlalu dulu baru kita pulang. Baik saudara, bagi berdiri kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Kami boleh mengingat kembali Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah hadir di muka bumi ini dan menyerahkan diri-Mu Tuhan bagi kami melalui Engkau mati di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk mereka yang tidak hadir, yang berhalangan, biar Tuhan boleh memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan boleh memberkati mereka. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan
makanan yang kami akan makan pada malam hari ini. Biar Tuhan boleh memberkati makanan yang kami makan, dan Tuhan juga memberkati tangan-tangannya memberi. Biar Tuhan kasih-Mu ada pada mereka. Tuhan suci kuduskan jadi kekuatan tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.